Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen terakhir. Yang bikin saya penasaran adalah komunitas ini kan komunitas yang meskipun baru lahir tapi ternyata sudah memberikan dampak positif yang jauh sangat besar terhadap lingkungan terutama. Kedepannya pasti punya rencana-rencana, berbagai rencana, apalagi nanti insya Allah pasca pandemi gitu pasti ada rencana yang luar biasa gitu. Kita pengen tahu dong rencana apa aja sih yang udah dibikin. Rencana terdekat adalah kami ingin menjadi tetap menjadi recycling point sampah anorganik. Kemudian kami akan mengembangkan sistem tukar jelantah dengan pulsa OVO atau GoPay. Iya, selain kami menukarkan pulsa OVO atau GoPay ke setiap penyetoran per liter jelantahnya, kami juga mau menambah sesi atau segmen mengenai edukasi via Zoom, yaitu mengenai bagaimana sih misalnya cara untuk membuat lilin dari minyak jelantah atau sabun dari minyak jelantah, cara mendaur ulang kertas yang sehingga bisa menjadi produk yang bisa terpakai tapi juga secara estetis itu bagus untuk kita pajang di rumah. Nah, terus kami juga mau bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya bank sampah di Indonesia dan kami mau mencoba mengangkat mereka supaya lebih banyak orang di sekitar bank sampah itu yang tahu keberadaan mereka sehingga mereka tidak merasa harus mengirimkan sampahnya jauh-jauh nih kemari, karena kami pernah dapat kiriman itu dari Lampung. Waduh. Dari Lampung karena mereka tidak tahu di sana ada di mana, dan kami sendiri karena belum melakukan identifikasi atau inventarisasi bank sampah secara nasional, kami juga belum bisa bantu untuk mencari tahu bank sampah di Lampung dan sekitarnya. Seperti itu, Mbak. Ngomong-ngomong, kita ternyata kehadiran tamu satu lagi, ada si kecil yang ikutan nimbrung sama si ibu. Ngomongin tentang anak kecil nih Mbak, ini kayaknya jadi pertanyaan yang sedikit langsung mengusik di otak saya gitu. Anak kecil diedukasi buang sampah itu kayaknya luar biasa, hal yang luar biasa. Maksudnya kita harus belajar menanamkan itu gitu, kebersihan dari kecil gitu. Kalau Mbak Nadia sendiri terhadap putrinya, itu seperti apa Mbak? Saya memulainya dengan apapun yang misalnya dia konsumsi, baik minuman atau makanan, ketika ada kemasannya kan dia melakukan buang sampahnya sendiri dulu ke tempat sampah. Nah, terus saya juga beri informasi ke dia, saya kasih tahu bahwa jenis-jenis sampah yang boleh kita buang tanda kutip ke taman atau yang harus kita buang ke tempat sampah. Karena misalnya anak main di taman nih, kan mereka suka lempar-lempar batu, lempar-lempar daun. Nah, kita kasih tahu bahwa jenis sampah ini aja loh yang kita boleh buang ke taman atau ke lingkungan. Kita boleh buang batu, daun, ranting, tapi kayak plastik, kertas, itu kita buangnya kemana? Ke tempat sampah, begitu. Oke, jadi emang udah dikasih tahu dari kecil. Anaknya tuh umur berapa sekarang? 2,5 tahun. 2,5 tahun, tapi sejauh ini dia sudah cukup mengertikah dengan yang, maksudnya kan kadang-kadang anak kecil tuh udah dikasih tahu berkali-kali tapi ya udah gitu, abai begitu saja. Kalau anaknya sendiri tuh gimana sejauh ini? Ya, alhamdulillah karena itu sering diinformasikan kepada anak. Jadi waktu itu kita pernah lagi jalan keluar, terus kita ada di parkiran, terus dia melihat ada saset snack yang yang aluminium itu, terus dia komentar sendiri, kok ada di situ gitu, kok itu adanya di tempat sampah gitu. Terus waktu kita jalan ke taman, ada kotak susu, kok kotak susunya ada di sini gitu. Jadi dia sepertinya sudah bisa menalar gitu bahwa tempat sampah ini tuh barang ini tuh harusnya ada di tempat sampah. Dan kita sebenarnya jangan terus-terusan memberikan larangan kan ya, jangan buang ke sini, jangan buang ke situ, tapi kita kasih opsi tadi bahwa yang boleh dibuang di taman adalah batu, ranting, dan daun gitu. Yang boleh buang di tempat sampah adalah kertas, plastik, dan kemasan apa gitu. Jadi dia tahu yang bolehnya aja juga gitu, jangan kebanyakan nggak boleh nanti dia malah bingung.
Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya bagaimana cara orang tua memberitahu anak gitu, dan yang paling penting adalah jangan orang tua jangan selalu merasa anak saya masih terlalu dini kayaknya kalau untuk mengetahui hal-hal yang menjaga lingkungan. Buktinya ini anak Mbak Nadia walaupun masih umur 2,5 tahun tapi sudah bisa diajak untuk jauh lebih mencintai lingkungan. Lucu sekali sambil nyanyi-nyanyi pula ini. Mbak Nadia, nggak apa-apa banget itu, memang anak kecil seperti itu. Tapi aku jadi ini kan udah di 5 menit, hampir 4 menit terakhir, aku mau dong Mbak Nadia kasih, apa ya, sedikit, motivasi deh buat kita-kita yang masih dalam, tahap peduli untuk melakukan sebuah aksi. Silahkan Mbak Nadia. Oke, jadi saya selalu berpesan atau saya selalu berusaha menggugah dan mengangkat semangat teman pemilah yang baru mulai itu dari begini, kalau misalnya kita mau beli suatu barang nih, suatu produk, biasanya kan kita uh, cek-cek dulu nih reviewnya, kita cek harganya, pokoknya kita riset deh, ini cocok nggak untuk kantong kita, ini cocok nggak untuk kulit kita, ini cocok nggak untuk diet kita gitu. Kita kayaknya cek segala macam gitu sebelum beli. Sampai akhirnya terjadilah keputusan untuk oke, saya maunya beli yang produk ini, mereknya ini, seperti itu, harganya segini. Nah, itu kan kompleks ya Mbak, pemikiran seperti itu. Tapi ketika itu sudah dipakai, ada nggak pemikiran yang sedikit aja 10% kompleks dari yang awal tadi untuk membuangnya? Pernah nggak kita mikirin ini kalau kita buang ke tempat sampah depan, ini akan dibawa kemana ya gitu? Kira-kira kalau misalnya dengan kita misalnya sudah terpapar informasi bahwa TPA penuh itu berbahaya, kira-kira ini sampahnya akan ke TPA nggak ya? Kira-kira ini sampahnya saya nanti dibuang ke sungai nggak ya? Sama nggak tahu siapa, mungkin ada kebocoran atau apa. Maksudnya sedikit pemikiran kompleks itu juga ada baiknya ditumbuhkan supaya ketika kita mau membuang itu lebih berhati-hati gitu. Bukan cuma pada saat kita mau membeli, kita sibuk meriset, tapi ketika kita mau buang itu kita tidak peduli, bahkan kayaknya kalau bisa secepat mungkin ini sampah harus ada keluar dari rumah gitu. Padahal kan sampah kita tanggung jawab kita, nah itu betul sekali. Jadi dengan kita lebih berhati-hati dalam membuang, kemudian misalnya kita mulai pilah, kita mulai cari informasi kepada siapa ini bisa disetorkan, bisa kemana bisa dikelola, itu sudah suatu bentuk tanggung jawab yang bagus sekali. Oke, terakhir dong, kalau media sosialnya Pilah Sampah itu apa? Mungkin ini pemirsa TVmu ada yang penasaran, biar nanti bisa langsung tanya lebih lanjut seputar tentang Pilah Sampah itu sendiri. Instagramnya ada di @pilahsampah. Komunikasi kita lewat DM saja, jadi tidak ada nomor WA. Oke, jadi ini buat pemirsa TVmu yang sedari tadi sudah menyaksikan kita, obrolan kita tentang memilah-milah sampah dan ingin turut langsung beraksi untuk menjaga lingkungan jauh lebih baik, berarti silahkan hubungi komunitas Pilah Sampah lewat Instagram. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut via DM, karena bagaimanapun juga kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, ya siapa lagi yang mau memulai. Mbak Nadia, terima kasih loh sudah ngobrol panjang lebar sama saya hari ini. Gak kerasa kita udah ngobrol selama 1 jam. Terima kasih kembali Mbak Reni atas kesempatannya dan ngobrolnya. Iya, dan selamat terus melakukan sosialisasi untuk Pilah Sampah, selamat terus menebar hal-hal positif lainnya. Nanti kapan-kapan kita bertemu di studio langsung ya, kalau kayak gitu. Mbak Reni. Iya, baik pemirsa TVmu juga terima kasih sudah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa lingkungan kita ini saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kalau misalnya kita tidak memulai untuk memperbaiki lingkungan kita yang sakit, mau kapan lagi? Mau sampai kapan bumi kita rusak? Ini saatnya kita bukan sekedar peduli, tapi kita harus beraksi, mencintai lingkungan kita, dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari kita seorang produsen sampah untuk mencoba memilah mana sampah non organik, mana sampah organik. Dari situ kita bisa membuat lingkungan kita untuk jauh lebih sehat. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.